Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Yadi Yuda NIT 2130591. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang operasional dan perawatan lokomotif CC300 dengan menjalankan kereta. Saya dari kelompok 4. Menjalankan kereta. Setelah masa persiapan selesai dilakukan dan tekanan angin untuk pengereman telah mencukupi, maka lokomotif siap untuk dijalankan. Dengan langkah merilis atau melepas rem, langkahnya yaitu pastikan tuas selektor brake posisiin, lalu dorong tuas rem rangkaian lokomotif tuas sebelah kiri warna merah ke atas sampai posisi rilis, lalu dorong tuas rem independen lokomotif atau tuas sebelah kanan warna hitam ke arah atas sampai posisi rilis. Lalu rem akan lepas yang ditandai dengan tekanan brake pipe naik sampai dengan tekanan 5 bar dan tekanan silinder turun sampai 0. Lalu powering atau tenaga. Apabila tekanan udara telah mencukupi dan rem telah dilepas, maka lokomotif siap diberi tenaga atau traksi agar bisa berjalan. Dengan langkahnya sebagai berikut. Pertama, geser tuas pembalik arah atau direction ke arah F untuk maju atau R untuk mundur. Lalu dorong tuas powering ke arah depan sehingga lampu traction ready akan menyala hijau. Putaran engine akan naik, transmisi bekerja dan kereta akan berjalan. Jika lampu track ready tidak menyala hijau saat diberi tenaga atau powering, maka A. Relay traction safe atau TSR belum bekerja. B. Parking brake masih aktif, pastikan parking brake telah rilis. C. Main pressure switch relay belum aktif, tekanan MR masih di bawah 7 bar. D. Brake pipe belum mencapai 5 bar. E. Deadman cut, traction relay masih aktif. Lalu pengereman pada lokomotif ada dua macam, yaitu rem rangkaian dan rem lokomotif. Berikut penjelasan dari kedua pengereman tersebut. Pertama, rem rangkaian dipakai bila lokomotif menarik rangkaian kereta api barang atau penumpang. Pengereman tidak hanya terjadi pada lokomotif, namun juga pada tiap kereta atau gerbong yang ditarik oleh lokomotif. Tuas yang digunakan adalah tuas panjang sebelah kiri, penggunaannya dengan cara ditarik mundur dari posisi rilis. 2. Rem lokomotif ada dua macam, yaitu rem dinamik, pengubah energi putaran pada transmisi menjadi panas yang dapat mengurangi putaran transmisi dan memperlambat laju lokomotif. Lalu ada rem pneumatik dengan udara tekan. Lalu ada deadman switch. Deadman switch berfungsi untuk mencegah masinis tertidur karena mengantuk atau masinis kurang konsentrasi dalam menjalankan tugas. Deadman ada dua jenis, yaitu saklar pada gagang powering dan pedal di kanan bawah meja layanan masinis. Saklar atau pedal deadman harus ditekan dan dilepas secara kontinu agar peralatan pengaman tidak aktif. Berikut deskripsi deadman, yaitu deadman akan aktif jika ditekan lebih dari 60 detik atau dilepas lebih dari 6 detik mengacu ke KRL KFW berdasarkan arahan Satker Kemenhub. Jika deadman aktif, maka buzzer akan berbunyi. Jika deadman terus aktif selama 3 detik, maka traksi akan diputus. Dan jika terus aktif selama 5 detik, maka setelah itu rem penalti akan aktif. Untuk preset kondisi rem penalti, karena deadman tekan tombol emergency brake. Melepas rem penalti. Saat rem penalti bekerja akibat peralatan deadman aktif, maka lampu emergency brake dan penalty brake akan menyala merah. Setelah melakukan reset peralatan deadman, maka secara elektrik dan rem penalti akan tidak aktif lagi. Namun sebenarnya rem penalti masih aktif secara pneumatik yang ditandai dengan lampu emergency brake masih menyala. Untuk melepas rem penalti maka harus dilakukan suppress dengan langkah seperti yang dijelaskan pada poin nomor 5 pada bagian persiapan dinas. Jika rem penalti telah terlepas sempurna, maka baik lampu emergency brake maupun penalty brake akan padam. Partai filling. Lokomotif DHCC 300 dilengkapi fungsi pengatur kecepatan otomotif yang digunakan untuk keperluan shunting atau langsir. Fungsi ini akan menjaga kecepatan pada nilai sekitar 30 km per jam. Fungsi ini diaktifkan oleh tombol partai
partial filling dengan cara memutar switch ke kanan. Pada kondisi tersebut, pergerakan tuas powering ke depan pada posisi apapun akan menjalankan lokomotif pada kecepatan konstan. Lalu brake selector. Pengereman rangkaian pada lokomotif CC300 mempunyai dua mode, yaitu rangkaian kereta penumpang passenger dan rangkaian gerbong barang. Kedua mode ini memiliki perbedaan dalam waktu pengereman, di mana pengereman untuk mode gerbong barang memiliki respon lebih lambat daripada mode kereta penumpang. Pengereman rangkaian pada lokomotif CC300 mempunyai dua mode, yaitu untuk rangkaian kereta penumpang atau passenger dan rangkaian gerbong barang. Kedua mode ini memiliki perbedaan dalam waktu pengereman. Lalu, menjalankan mesin diesel secara darurat. Saat mesin diesel mengalami gangguan dan shutdown atau mati secara otomatis, ada prosedur untuk menyalakan kembali mesin, namun tidak boleh digunakan dalam jangka panjang karena berpotensi akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah pada mesin. Prosedur ini hanya boleh dilakukan jika benar-benar darurat saat lokomotif penolong terlambat datang. Pengoperasian secara darurat hanya digunakan untuk menjalankan lokomotif menuju stasiun terdekat dan dilakukan pengecekan dan perbaikan. Hal yang harus dipastikan sebelum melakukan prosedur ini: pertama, air radiator masih ada, lalu oli mesin masih ada, bahan bakar masih tersedia, dan transmisi dalam keadaan normal. Reset mesin saat saklar emergency shutdown tertekan. Reset mesin dilakukan dengan menarik tuas reset pada kotak panel mesin yang terletak pada ruang mesin. Prosedurnya sebagai berikut. Setelah menarik tombol emergency shutdown, matikan mesin dengan menekan tombol stop pada panel kanan bawah meja layan. Buka box panel mesin, gerakan saklar ke arah kanan, tahan sebentar kemudian lepaskan. Saklar akan kembali ke posisi semula dan terdengar bunyi klik. Nyalakan mesin kembali secara normal. Penyemprot pasir saat terjadi slip pada roda. Saat terjadi slip pada roda, maka sistem monitor lokomotif akan menyalakan lampu well slip yang berwarna merah untuk mencegah roda slip kembali. Maka perlu penyemprotan pasir ke roda agar roda bisa berputar tanpa slip dan lokomotif dapat berjalan kembali. Perhatian, pemasir jangan dijalankan pada saat slip terjadi. Lampu well slip menyala. Hal ini akan merusak komponen. Lakukan langkah pemasir hanya setelah slip tidak terjadi untuk mencegah slip lebih lanjut. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.